Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan karena hari ini kita masih bertemu dalam kelas online kita. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita memulai hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama-sama pada tema 6, subtema 1 tentang ilmu pengetahuan sosial. Kali ini kita akan membahas tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam. Nah, mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan alam dan pengaruhnya. Ya, seperti yang kita tahu bahwa interaksi merupakan suatu kegiatan yang terjadi antara dua objek dan saling mempengaruhi satu sama lain. Manusia melakukan interaksi dengan lingkungan alam. Ya, interaksi tersebut terjadi secara alami. Nah, di sini ada gambar ya, petani dengan gambar sapi ya. Di sini adalah interaksi antara petani dengan sapi untuk membajak sawah. Kemudian ada interaksi petani sawit dengan kelapa sawitnya. Ya, buah sawit yang telah dipanen siap untuk dikirimkan kepada perusahaan minyak goreng. Ya, jadi itu beberapa contoh interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Interaksi manusia dengan lingkungan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam, dan yang kedua, interaksi manusia yang memanfaatkan alam sekitarnya. Jadi ada dua interaksi. Yang pertama, interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam, dan yang kedua adalah interaksi manusia yang memanfaatkan alam sekitarnya tentunya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, berikut adalah contoh interaksi antara manusia dengan lingkungan alam. Yang pertama, ya bisa kalian lihat sini, interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam. Yang pertama, nelayan memilih waktu untuk berlayar sesuai dengan keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh tangkapan ikan yang banyak. Jadi, nelayan itu berlayar sesuai dengan keadaan cuacanya. Kemudian yang kedua adalah petani menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya tumbuh dengan baik. Kemudian yang ketiga, manusia menghindari tinggal di daerah rawan bencana. Nah, ini adalah contoh interaksi antara manusia dengan lingkungan alam. Interaksi manusia menyesuaikan diri dengan alamnya. Yang kedua adalah interaksi manusia yang memanfaatkan alam sekitar. Jadi bagaimana manusia itu berinteraksi dengan memanfaatkan alam sekitar. Nah, yang pertama ini manusia mengolah sumber daya alam untuk beragam kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan industri. Jadi manusia memanfaatkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh yang kedua adalah manusia membangun bendungan untuk mengairi lahan pertanian yang kekurangan air. Jadi manusia memanfaatkan lingkungan alam untuk mengairi lahan pertanian. Nah, contoh yang ketiga adalah manusia membuka lahan pertanian dan perkebunan. Tentunya dengan dibukanya lahan pertanian dan kebutuhan ini adalah perkebunan ini tidak lain adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, selanjutnya adalah interaksi manusia dengan alam sesuai dengan bentang alam. Ya, jadi bentang alam contohnya interaksi manusia dengan lingkungan alam di pegunungan ya, sebagaimana kita tahu bahwa pegunungan merupakan daerah dengan beberapa yang terdiri dari beberapa gunung di mana di pegunungan ada beberapa interaksi dan kegiatan-kegiatan masyarakat yang dilakukan di pegunungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, di pegunungan sendiri ada beberapa
kegiatan ekonomi yang dilakukan, misalnya dengan menanam berkebun ya, berkebun dengan tanaman teh, kopi, ubi, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Nah, ada beberapa bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam dan beberapa hasilnya. Ya, di sini kita bisa lihat bentuk interaksinya ya, bercocok tanam, ya, terutama menanam teh, kopi, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Hasil interaksi tersebut menghasilkan manusia mudah mendapatkan apa yang ditanam ya, mudah mendapatkan teh, mudah mendapatkan sayur-sayuran, mudah mendapatkan buah-buahan, palawija, dan berbagai tanaman yang bisa ditanam di pegunungan. Kemudian interaksi melakukan penghijauan, hasilnya adalah tersedianya sumber air bersih dan terjaganya masyarakat dari tanah longsor di pegunungan. Kemudian memelihara hewan ternak berupa ayam, sapi, dan domba. Ya, hasil interaksinya adalah manusia atau masyarakat di pegunungan mudah mendapatkan telur, susu, dan daging dari hasil ternak yang ada. Kemudian yang terakhir adalah mengelola kawasan pegunungan menjadi objek wisata. Ya, ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di pegunungan. Nah, ini beberapa contoh bentuk interaksi dan hasil interaksi masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan. Selanjutnya adalah interaksi manusia dengan lingkungan alam di daerah dataran rendah. Nah, dataran rendah ini yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter. Kegiatan yang banyak terdapat di dataran rendah adalah pertanian, meliputi pertanian padi, jagung, kacang tanah, tebu, kayu, dan masih banyak lagi. Mayoritas pekerjaan yang ada di dataran rendah adalah petani dan peternak. Bentuk-bentuk interaksinya, masyarakat yang ada di dataran rendah itu biasanya bercocok tanam, ya, terutama padi, palawija, jati, dan tebu. Hasil interaksinya ya masyarakat mudah mendapatkan padi, palawija, jati, dan tebu. Kemudian melakukan penambangan seperti minyak bumi, tembaga, dan mangan. Hasilnya juga mudah mendapatkan hasil-hasil tambang. Kemudian melakukan penghijauan, ini sama ya, sama di pegunungan tadi, tersedianya sumber air yang bersih dan mencegah terjadinya longsor di bantaran sungai. Lalu memelihara hewan ternak seperti ayam, sapi, kambing, kuda, dan ikan air tawar. Hal tersebut menghasilkan masyarakat mudah mendapatkan susu, telur, daging, dan ikan air tawar ya. Jadi dari hasil interaksi antara manusia dengan alam ya, dari kegiatan interaksi antara manusia dan alam bisa memperoleh hasil yang bisa digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, lanjut, interaksi manusia dengan lingkungan alam di pantai. Nah, di pantai ini ada beberapa sumber daya alam yang ada di pantai ya. Ada ikan, ada kerang, ada mutiara, dan mayoritas penduduk di daerah pantai bermata pencarian sebagai nelayan. Ya, bentuk interaksinya ya bisa kita lihat di tabel. Yang menjadi nelayan, hasil interaksinya adalah mudah mendapatkan ikan. Bentuk interaksinya melakukan budidaya sumber daya laut seperti udang, ikan air payau, rumput laut, dan kerang mutiara, maka hasil interaksinya mudah mendapatkan hasil budidaya tersebut, mudah mendapatkan udang, ikan air payau, rumput laut, dan kerang mutiara. Kemudian melakukan budidaya dan penanaman pohon kelapa. Hasilnya adalah mudah mendapatkan pohon kelapa. Lalu menanam pohon bakau di daerah pantai. Hasil dari interaksi ini adalah mencegah terjadinya abrasi pantai dan menjaga kebersihan pesisir pantai. Nah, ini adalah beberapa bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam sesuai dengan bentang alamnya. Tadi yang pertama sudah kita bahas daerah pegunungan, kemudian dataran rendah, dan terakhir pantai. Semua menyesuaikan dengan kondisi alam setempat sehingga
hasil interaksinya juga dapat digunakan oleh masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Lanjut, pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan. Nah, di sini tidak semua ya interaksi manusia dengan alam itu berdampak baik. Ada juga pengaruh negatif dari bentuk-bentuk interaksi tersebut. Nah, di sini contohnya ya, bentuk interaksi di bidang pertanian. Ya, pengaruh negatifnya adalah banyak petani yang menggunakan pupuk kimia buatan. Nah, pupuk kimia buatan ini bisa merusak tanah, bisa merusak lahan pertanian. Usaha untuk memperbaikinya adalah menggunakan pupuk kandang dan pupuk kompos. Kemudian untuk bidang perkebunan, menggunakan pestisida buatan secara berlebihan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Usaha untuk memperbaikinya adalah menggunakan pestisida alami dari tumbuhan seperti tembakau, cengkih, serewangi, dan bunga krisan. Kemudian untuk bidang peternakan, ya pengaruh negatif yang terjadi, membuang limbah peternakan ke sungai dapat menyebabkan bau tidak enak yang menyengat. Nah, ini bisa mengganggu polusi udara ya di sekitar peternakan. Nah, usaha untuk memperbaikinya adalah memanfaatkan limbah peternakan sebagai bahan pupuk dan energi alternatif ya, seperti bisa dibuat pupuk kandang untuk kotorannya atau menjadi energi biogas alternatif ya. Kemudian untuk bidang perikanan, pengaruh negatif yang terjadi adalah membuang limbah sisa pengolahan ikan secara sembarangan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Usaha untuk memperbaikinya adalah memanfaatkan limbah sisa pengolahan ikan sebagai bahan pupuk dan pakan ternak ikan. Selanjutnya, bidang perhutanan, pengaruh negatif yang terjadi, menebang pohon-pohon hutan secara sembarangan dapat menyebabkan longsor dan kebakaran hutan. Usaha untuk memperbaikinya adalah melakukan sistem tebang pilih, reboisasi, dan tidak melakukan pembakaran di sembarang tempat. Lalu perindustrian, membuang limbah padat industri secara sembarangan dapat menyebabkan banjir. Limbah cair dapat merusak ekosistem air dan limbah gas dapat menyebabkan pemanasan global. Usaha untuk memperbaikinya adalah mengolah limbah padat menjadi benda lain yang berguna, mengolah limbah cair sebelum dibuang, dan mengontrol emisi gas buangan industri. Ya, itu tadi anak-anak pelajaran kita hari ini ya tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam. Interaksi manusia dengan lingkungan alam bisa menguntungkan manusia, ya dijadikan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup bagi manusia, ya baik itu masyarakat yang tinggal di pegunungan, daerah dataran rendah ataupun daerah pantai itu banyak mengambil manfaat dari alam. Nah, namun seperti yang tadi dijelaskan bahwa tidak semua interaksi tersebut menguntungkan atau memberi manfaat. Banyak interaksi yang dilakukan manusia bisa merugikan diri sendiri maupun merusak alam, sehingga diperlukan usaha untuk memperbaikinya. Ya, jadi tidak terlalu tergantung dengan bahan-bahan kimia ya, ataupun merusak alam dengan menebang pohon-pohon di hutan. Nah, sekian anak-anak untuk pelajaran kita tentang interaksi terhadap lingkungan ya, interaksi manusia dengan lingkungan. Semoga bermanfaat dan anak-anak bisa mengambil manfaat dari apa yang disajikan pada hari ini. Terima kasih, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.